menabrak tembok tembaga. Padahal setiap kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kalau kita mau mengenal Dia dengan benar, dengan cara menuruti perintah-perintah Tuhan, lakukan firman Tuhan. Pengalaman-pengalaman yang mungkin bagi orang lain kelihatannya sepele. Oh, tapi jangan pernah sepelekan pengalaman-pengalaman sekecil apapun dengan Tuhan. Kan gereja mula-mula kenapa? Karena mereka mengenal Dia, mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan benar. Tuhan sudah tolong saya dari pengalaman-pengalaman kecil, ya. Dialah yang mampu tolong saya. Itu pengalaman-pengalaman yang besar. Iman yang bertumbuh. Jangan berkompromi terhadap dosa. Maka engkau akan melihat, oh Tuhan kita hebat, dahsyat dan luar biasa akan jadi bagian. Tumbuh. Jadi saudara, kalau saudara menang dalam peperangan kecil, simpan dalam hati. Biar itu membuat iman kita bertumbuh. Tuhan, kau pasti tolong saya. Jangan batasi Tuhan. Jangan pernah lupa kasih dan kuasa Tuhan. Jangan pernah lupa Dia Allah yang sanggup tolong kita. Haleluya, puji Tuhan. Selamat bertemu lagi di Voice of Nafiri hari ini. Mari siapkan hati kita untuk kita datang dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa kalau kita ada hingga hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya, puji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lagi dari awal katakan, Yesus Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan
berdiri Tuhan di depan sini. Ini juga semua hanya karena kebaikan Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kuasa urapan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati juga setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan siaran ini. Semua kami diberkati, semua kami diurapi Tuhan. Semua kami Tuhan mendapatkan Tuhan sesuatu yang baru dari Engkau, yang terbaik dari Engkau Tuhan lewat program ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mulaikan ibadah Voice of Nafiri pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dia baik buat saya, Dia baik buat saudara. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Dia Allah yang baik. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal katakan, tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin, haleluya. Oh, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Lagi katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan, dari selama-lamanya. Haleluya, untuk selama-lamanya. Haleluya, sampai selama-lamanya. Lamanya Tuhan Yesus baik. Amin, puji Tuhan. Haleluya, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu, Yesus.
Maha tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Dan Engkau dapati kami tetap setia dalam kami mengiring Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur buat kesempatan di saat ini. Kami boleh beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami. Kami percaya setiap pujian penyembahan kami, hati Tuhan boleh disenangkan. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk dengar firman-Mu. Sebab firman-Mu segala-galanya dalam kehidupan kami. Engkau memberkati kami semua. Terlebih hamba-Mu ya Tuhan yang Kau terus melayani Kau di saat ini. Biar hamba-Mu tetap tinggal dalam pengurapan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap terima firman-Mu di saat ini dengan bersyukur. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam pertemuan kita lewat program Voice of Nafiri ini, saya akan bicara soal hal yang paling menarik dalam hidup kita manusia. Apakah hal yang paling menarik dalam hidup kita? Itulah tangan kita. Ya, namanya mau menarik sesuatu, tentu tangan kita lah yang paling menarik dari semua. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Amsal pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. Mengatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Mari, saat ini saya ingin ajak kita untuk melihat hal yang sangat menentukan dalam hidup kita. Apakah umur panjang, kekayaan, dan kehormatan ini akan jadi milik kita atau tidak? Bapak Ibu, kita banyak kali mengukur keberhasilan orang dengan banyak standar ukuran keberhasilan. Ya. Tapi firman Tuhan berkata bahwa untuk berhasil di sini adalah umur panjang, kemudian kekayaan, dan kehormatan. Ada orang umur panjang, tapi tidak kaya dan tidak terhormat. Ada juga orang yang dia kaya, tetapi tidak umur panjang dan tidak terhormat. Demikian juga ada orang yang terhormat, tetapi dia tidak umur panjang dan dia tidak kaya. Nah, firman Tuhan menawarkan kepada kita, perhatikan tangan kita. Soal tangan ini, ada banyak informasi soal tangan ini. Ya, paling kurang yang kita tahu, tangan yang kidal, kiri dari lahir, artinya tangannya kuat yang kiri. Atau saya juga belum pernah dengar yang namanya kadal atau kanan dari lahir. Tetapi Alkitab menunjukkan kepada kita ada satu tangan yang akan membawa tiga hal ini kepada kita, yaitu umur panjang,
kemudian kekayaan dan kehormatan. Dan tangan ini namanya adalah tangan hikmat. Ya. Tangan ini adalah tangan hikmat. Selalu diulang-ulang kepada kita dari pengertian yang banyak kali, pengertian yang mungkin dari pengalaman pribadi atau dari pengamatan mereka atau dari berbagai sumber, maka didapatkanlah paling kurang beberapa hal tentang hikmat ini. Hikmat yang pertama adalah kehati-hatian, hikmat kehati-hatian. Yang kedua, hikmat adalah pengaplikasian pengetahuan dengan benar. Itu namanya hikmat, mengaplikasikan pengetahuan dengan benar. Kemudian, yang ketiga, hikmat itu adalah cara pandang Tuhan. Karena hikmat Tuhan itu sempurna. Sebab itu Yakobus berkata, yang kekurangan hikmat ya minta pada Tuhan. Itu cara pandang Tuhan. Tuhan kita sempurna, Dia maha tahu, Dia maha hadir, awal dan akhir satu masalah. Dia Tuhan tahu semua itu. Jadi kalau cara pandang Tuhan tidak mungkin salah ya, karena Dia maha hadir. Dia ada di awal dari satu masalah, Dia ada di akhir dari satu masalah. Dia ada di awal satu perjalanan, di akhir satu perjalanan. Dia ada di awal dari dunia ini ketika semua yang ada dalam dunia ini diciptakan. Dan Dia ada dalam kekekalan. Ya, nanti sesudah waktu dalam sejarah di muka bumi ini berakhir, Dia pun tetap ada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tangan hikmat ini, kehati-hatian, mengaplikasikan pengetahuan dengan benar, dan cara pandang Tuhan. Padahal, kalau saya boleh renungkan firman Tuhan ini, ya, soal arti dari hikmat, soal tangan hikmat ini yang akan menolong kita untuk memegang panjang umur, kekayaan, dan kehormatan. Secara sederhana, ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita akan lihat tangan hikmat ini. Bagaimana cara tangan hikmat ini bekerja dalam hidup kita, sehingga dia akan menolong kita untuk bisa memegang, membuat kita bisa memegang umur panjang, kekayaan dan kehormatan. Mudah saja, saudara yang saya kasih Tuhan. Yang pertama, untuk tangan hikmat ini menolong kita memegang umur panjang, tangan hikmat ini akan menyingkirkan semua yang membuat kita berumur pendek. Semua yang membuat kita umur pendek akan dicabut, akan dilempar, akan dibuang jauh-jauh oleh tangan hikmat ini. Ya. Semua yang membuat kita berumur pendek. Makanan-makanan ya, yang membuat kita berumur pendek. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, umur panjang kan ditentukan oleh banyak hal. Kita tidak bisa berbicara tentang hal-hal yang tiba-tiba terjadi dalam hidup kita kalau memang tiba waktunya Tuhan panggil kita. Tapi jangan lupa, kalau mau bicara soal umur panjang, tentu saja dengan yang menjadi tujuan utama kita itu keselamatan kekal bersama dengan Tuhan. Tangan hikmat, kehati-hatian. Wah, ini dosa, ini bahaya, ini maut, ini menghancurkan, ini membinasakan, ini menyakiti hati Tuhan. Dia akan buang. Ya. Jadi, tangan hikmat ini, sekali lagi, bagaimana cara tangan hikmat menolong kita untuk memegang umur panjang? Sekali lagi, semua yang membuat umur pendek itu akan dibuang oleh tangan. Tangan ini akan bekerja, cari informasi. Mana yang membuat umur pendek, dia cari, dia buang. Ya, puji Tuhan. Kemudian, tangan hikmat ini akan menolong kita untuk mencari semua yang membuat kita umur panjang. Dia akan cari. Ya. Contoh, Alkitab berkata, kalau kita mau umur panjang di tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, maka hormatilah ayahmu dan ibumu. Tangan hikmat ini akan memberikan penghormatan untuk ayah dan ibu yang kita kasihi, yang membesarkan kita.
Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, jadi sekali lagi, yang dilakukan oleh tangan hikmat ini, entah tangan saudara kiri dari lahir, tapi tangan rohani saudara harus tangan hikmat. Ya. Tangan hikmat itu penting sekali. Dan tangan hikmat itu dia akan cari semua ya yang membuat kita umur pendek, dia akan lempar jauh-jauh, dia akan buang jauh-jauh. Dan semua yang membuat kita umur panjang dia akan cari ya. Kemudian dia akan aplikasikan dalam hidup kita. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya tangan hikmat ini akan membuat kita bisa memegang kekayaan. Tentu saja ada dua. Yang pertama, tangan hikmat ini akan mencari semua yang merugikan, yang membuat kita bangkrut, yang membuat kita mengalami kerugian. Kemudian dia akan buang semua ini. Ya. Semua yang merugikan akan dibuang oleh tangan hikmat. Kemudian yang kedua, semua yang membuat kita untung akan dicari oleh tangan hikmat ini. Ya. Tangan hikmat ini akan menolong kita untuk mencari semua yang menguntungkan. Membuang semua itu. Ya. Kemudian, yang ketiga, bagaimana tangan hikmat menolong kita untuk memegang kehormatan. Sama prinsipnya. Ya, semua yang memalukan dicari oleh tangan hikmat ini, semua yang membuat kita dipandang rendah, semua yang membuat kita jatuh, semua yang membuat kita dipandang remeh oleh orang-orang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya namanya manusia, kita ini makhluk sosial. Ya benar ada kekayaan, pangkat, dan jabatan. Tapi jangan lupa di dalamnya juga ada etika, ya ada moral, ada hukum, dan lain sebagainya. Tangan hikmat ini akan menolong kita. Dia cari semua yang memalukan, kemudian dia buang itu. Kemudian dia akan cari semua hal yang bisa angkat kita. Dia tarik ke arah kita, ya. Ini penting. Semua yang bisa angkat kita. Nama yang baik. Sebagaimana Amsal pasalnya yang ke-22 ayat 1. Nama baik itu penting. Dia tarik nama baik. Dengan tangan ini dia mengerjakan hal-hal yang baik. Sehingga kita boleh jadi orang yang terhormat. Kata firman Allah. Kehormatan. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Mari kita lihat apa yang bisa membuat kita memiliki tangan hikmat ini. Yang pertama tentu saja hati kita. Hikmat berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati kita, hati yang mau mengerti kehendak Tuhan, hati yang mau peka, hati yang mau taat kepada firman Allah. Maka hati ini akan menolong kita untuk menyingkirkan semua yang membuat kita jadi umur pendek dan semua yang membuat kita umur panjang dia akan ambil. Ya, hati yang gembira adalah obat. Hati yang mau mengerti, hati yang mau bersyukur kepada Tuhan. Semua bentuk hati banyak sekali kalau dalam Alkitab. Kalau saya mau menginventarisir, ya, ini hati yang baik, ini hati yang jahat, ratusan perbedaan. Ya, ada hati yang tertipu oleh dunia, ada banyak sekali ya kalau dalam Alkitab lewat contoh-contoh Alkitab, hati itu penting sekali. Itu hati kita. Kalau kita ingin memiliki tangan hikmat ini, mari perhatikan hati kita. Hati yang selalu dibawa pada Tuhan, hati yang selalu dijamah oleh Roh Kudus, itu hati kita. Kita pasti akan punya tangan hikmat yang membuang semua yang buat umur pendek dan semua yang buat umur panjang dia pegang untuk kita. Ya. Semua yang membuat rugi dia buang, semua yang membuat untung dia tarik sehingga kekayaan boleh jadi milik kita. Semua yang merendahkan, mempermalukan dia buang, dan semua yang mengangkat kita dia cari, dia tarik, diambil itu untuk kita. Kemudian yang kedua, untuk memiliki tangan hikmat ini, karakter kita itu penting sekali. Alkitab berkata, tangan orang rajin itu menjadikan kaya. Kalau kita rajin menyelidiki firman Allah,
Kita rajin angkat tangan kita pada Tuhan. Rajin minta informasi, rajin minta nasihat pada orang. Ya, saya percaya tangan hikmat ini akan jadi milik kita. Kemudian, Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, yang terakhir ini soal mata kita. Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan, sebagai manusia kita suka menilai yang tampak. Tetapi mari kita mau menilai segala sesuatu dari cara Tuhan melihat segala sesuatu. Ya, banyak kali kita tertipu dengan perkara-perkara duniawi, dengan tawaran dari kuasa kegelapan. Kita tertipu dengan daging ini. Tapi mari kita melihat segala sesuatu secara rohani. Yang jasmani akan lalu, tapi yang rohani kekal untuk selamanya. Lihat rencana Tuhan di balik itu. Lihat segala sesuatu dengan iman, karena iman percaya Tuhan ada. Dan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita memiliki hal-hal ini, saya percaya tangan hikmat itu akan menjadi milik kita. Puji Tuhan. Ada begitu banyak informasi tentang tangan ini di Google, sudah bisa cari. Ya, kenapa orang bisa ada tangan kirinya lebih kuat dari tangan kanan. Masing-masing ada kelebihannya sendiri. Tetapi ada orang yang kuat dua tangannya, tangan kiri dan kanan itu sama kuat. Dalam Alkitab ada orang-orang yang seperti itu. Tetapi mari saya berdoa sekaligus supaya kita semua yang dengar firman ini periksa tangan kita masing-masing. Ya, ini tangan orang bodoh kah? Atau tangan hikmat yang kita miliki. Kita berdoa, Tuhan berikan kami tangan hikmat. Supaya dengan tangan ini, firman Tuhan berkata di tangan kanan ada umur panjang, tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Puji Tuhan, mari kita mau datang pada Tuhan sekarang. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan untuk firman yang boleh datang lewat program ini. Untuk membuat kita sejenak melihat tangan kita masing-masing. Apa ini tangan orang bodoh? Ya, tangan orang bodoh, semua yang membuat dia umur panjang dia buang. Semua yang membuat dia umur pendek dia lakukan. Semua yang membuat dia rugi dia lakukan. Ya, semua yang membuat dia dipermalukan, membuat dia jadi rendah, menjadi dianggap hina, wah dia lakukan. Tapi tangan orang berhikmat, tangan hikmat itu akan menolong kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan menyanyikan lagu yang berkata berkaryalah Roh Kudus di sini. Kita minta Roh Kudus berkarya ya di hati kita, dalam hidup kita. Mengaruniakan kepada kita hati yang berkenan pada Tuhan, hati yang peka. Biar Roh Kudus menolong kita mengubah karakter kita jadi seperti Yesus. Dan kiranya Roh Kudus membuka mata rohani kita untuk menilai sesuatu menurut cara pandang Tuhan. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu. Jamah kami, jamahlah kami, jamahlah setiap hati. Ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai. Puji Tuhan. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami. Kita berdoa, Bapa kami dalam kerajaan sorga, ampuni kami ya Tuhan.
Setiap saat kami selalu minta Engkau berkati pekerjaan tangan kami. Kami ingin hidup yang berkelimpahan. Ya benar, kami harus merendahkan diri. Supaya pada waktu-Mu yang indah Engkau angkat kami ya Tuhan. Tapi kami harus mengerjakan tangan ini. Engkau meminta kami untuk bekerja. Karena kami tahu ketika kami bekerja, Engkau memberkati pekerjaan tangan kami ya Tuhan. Haleluya. Di hadapan hadirat Tuhan. Lewat program Voice of Nafiri ini kami disadarkan untuk memperhatikan tangan ini. Apa yang ada di tangan hikmat yang Engkau berikan bagi kami. Iblis ingin memberikan kami tangan kebodohan. Tapi karena firman kami sudah dengar, dalam nama Yesus, Tuhan jauhkan tangan kebodohan dari kami. Dan terima kasih untuk tangan hikmat yang diberikan oleh firman-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tangan hikmat jadi milik kami semua. Kami akan mengerjakan apa yang membawa umur panjang. Kami akan mengerjakan apa yang membawa kekayaan. Kami akan mengerjakan apa yang membawa kehormatan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena Kau selalu memberikan kami firman yang akan membawa kami tetap naik dan bukan turun. Terima kasih karena firman-Mu lah yang membuat jalan hidup kami seperti cahaya fajar. Makin hari makin bertambah terang. Sampai kepada siang yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Terima kasih sekali lagi, tolong kami untuk selalu memperhatikan tangan ini. Soal panjang umur, kekayaan dan kehormatan. Kami tidak bisa berharap dari tangan orang lain. Kami harus selalu menjaga tangan ini. Supaya tangan ini tetap menjadi tangan hikmat. Hikmat ilahi. Yang dikerjakan oleh firman dan Roh Kudus di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jamah dan berkati setiap kekasih yang mengikuti program ini dalam pergumulan mereka. Dalam kesakitan mereka. Darah Yesus menyembuhkan sakit mereka. Dalam nama Yesus berkati mereka dengan kesabaran melewati semua pergumulan. Dan berkati mereka dengan iman untuk terus percaya Engkau setiawan. Bagimu tidak ada yang mustahil, waktumu sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Di penghujung dari program ini, kami berdoa untuk gembala yang kami cinta. Berkati hamba-Mu, Pendeta Ibu Yvonne Awilantu. Para pelayan dan semua sidang jemaat yang ada di GPDI Jalan Samrat 38. Dalam membangun, merenovasi gereja. Menjalani perjalanan pelayanan. Biar mereka berjalan dengan sukacita, dengan sukarela. Hikmat dan urapan Tuhan bekerja. Roh Kudus menyingkapkan rahasia firman. Teguhkan pelayanan mereka dalam nama Yesus. Berkati juga para kekasih yang selalu setia mengikuti program ini. Berkati para kekasih kami yang membagikan berkat lewat program ini. Nah, terima kasih untuk para kekasih yang mendukung program ini lewat persembahan kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kami, termasuk tim Voice of Nafiri, maju bersama dalam Tuhan. Dengan mata tertuju ke arah kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Sementara kami selalu periksa hidup kami. Kesempurnaan gereja sudah diambang pintu. Biar kami masuk dalam bilangan gereja Tuhan yang disempurnakan. Terima kasih Tuhan. Ini doa syukur kami. Kami akhiri acara program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghantaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus, akan beserta kita mulai sekarang sampai selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
These words are from my heart. These words are not made up. I will live for you. I am devoted to you. King of majesty, I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be King of majesty, King of majesty. I have one desire, just to be with you, my Lord. Just to be with you, my Lord. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. Jesus, you are the Savior of my soul. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. And forever and ever I give my praises to you. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tetap semangat.